Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dona, NIM B1B1222082, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat tugas video presentasi, yaitu penjelasan tentang Mahkamah Konstitusi yang diampu oleh dosen Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang merupakan suatu lembaga kehakiman yang merdeka, yang berdiri pada tanggal 17 Agustus di tahun 2003, di mana berdirinya MK di Indonesia merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945. Di pasal 3, aturan peralihan MK dibentuk selambat-lambatnya di tanggal 17 Agustus tahun 2003, dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung atau disebut dengan MA. Materi pertama yaitu definisi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif yang ada di Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim yang berada di Mahkamah Konstitusi atau Hakim Konstitusi berjumlah maksimal sebanyak 9 orang. Dengan sistem 3 orang yang diajukan oleh DPR atau Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 3 orang yang diajukan oleh Presiden, dan 3 orang yang diajukan oleh MA dengan penetapan Presiden. Materi selanjutnya itu sejarah Mahkamah Konstitusi. Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi atau MK diawali dengan diadopsinya ide MK atau Constitutional Court dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Di tahun 2001, sebagaimana dirumuskan oleh dalam ketentuan pasal 24 ayat 2, pasal 24C, dan pasal 7B, Undang-Undang Dasar 1945, mengumumkan hasil perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung atau MA menjalankan fungsi MK untuk sementara, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 perubahan keempat. DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 di tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu, yaitu Lembaga Negara Nomor 98 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4316. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui keputusan Presiden nomor 147 di tahun 2003, Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para Hakim Konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK. Pada tanggal 15 Oktober 2003, ia menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang 1945. Materi selanjutnya yaitu kewajiban, dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Tugas, kewajiban, dan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku usaha kehakiman di Indonesia, MK tentu memiliki kewenangan dan kewajiban tersendiri. Berikut kewajiban wewenang Mahkamah Konstitusi selengkapnya. Yang pertama yaitu menguji undang-undang terhadap
terhadap UUD 1945. Yang kedua yaitu memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945. Yang ketiga adalah memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewajiban Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 7B di ayat 4, Pasal 24C ayat 2, dan Undang-Undang 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan usulan DPR terkait pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden paling lama 90 hari setelah permintaan DPR tersebut diterima. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dengan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur di ketentuan Pasal 7A Undang-Undang 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela. Selain wewenang Mahkamah Konstitusi dan kewajiban Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tepatnya ketentuan Pasal 24C tahun 1945 juga mengatur sejumlah hal lain terkait Mahkamah Konstitusi. Adapun aturan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Yang kedua adalah Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi dipilih dan oleh Hakim Konstitusi. Yang ketiga adalah Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Yang keempat adalah pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi. Hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur oleh undang-undang. Materi selanjutnya adalah kedudukan hakim. Para hakim menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Jabatan Hakim Konstitusi berjumlah 9 orang dan merupakan pejabat negara yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Hakim Konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal tertangkap dengan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, jumlah hakim konstitusi ialah sebanyak 9 orang. Anggota yang ditetapkan oleh Presiden, MA, dan Konstitusi. Terdiri atas seseorang ketua merangkap anggota, seorang wakil merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. Sebelumnya, ketentuan mengenai jumlah hakim konstitusi juga telah dituangkan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengambilan keputusan dalam rapat pemilihan tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi. Namun, jika keputusan tidak dapat dicapai secara aklamasi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara yang dilakukan secara bebas dan rahasia.
Dalam pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden dan masing-masing 3 orang oleh MK dan DPR dan Presiden. Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh hakim konstitusi secara umum, yaitu hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Selanjutnya yaitu persidangan Mahkamah Konstitusi. Persidangan terkait dengan proses suatu perkara, sidang Mahkamah Konstitusi dapat dibagi menjadi 4, yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan atau RPH, dan pengucapan putusan. Baik, kita akan masuk di persidangan Mahkamah Konstitusi yang pertama, yaitu pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Pemeriksaan pendahuluan biasanya dilakukan oleh majelis hakim panel terbuka untuk umum. Namun, dalam perkara-perkara tertentu yang dipandang penting dan harus segera diputus, pemeriksaan pendahuluan dapat juga langsung dilakukan oleh majelis hukum pleno. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini, setidaknya majelis hakim panel akan memeriksa beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, kelengkapan administrasi, yang kedua adalah kejelasan materi permohonan, yang ketiga adalah legal standing, dan yang keempat adalah wewenang MK. Yang kedua adalah pemeriksaan persidangan. Setelah pemeriksaan pendahuluan, maka majelis hakim akan menyelenggarakan pemeriksaan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa yang pertama itu permohonan, yang kedua alat bukti, yang ketiga keterangan termohon, itu pun jika ada. Yang keempat adalah keterangan saksi, yang kelima adalah keterangan ahli, dan yang keenam adalah keterangan pihak terkait. Dalam forum persidangan, menyampaikan secara lisan dilakukan tidak dengan membaca dokumen tertulis yang telah disampaikan MK, melainkan hanya menyampaikan hal-hal pokok yang dipandang penting. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan berupa tanya jawab baik dengan pemohon, termohon, pihak terkait, saksi atau ahli, maupun dengan hakim konstitusi. Pemeriksaan persidangan pada prinsipnya dilakukan oleh majelis hakim pleno, kecuali untuk perkara tertentu berdasarkan keputusan Ketua MK dapat dilakukan oleh panel hakim. Sidang pemeriksaan persidangan dilakukan secara terbuka, kecuali ditentukan lain oleh majelis hakim, misalnya karena alasan kesusilaan dapat ditetapkan sidang tertutup. Persidangan selanjutnya yaitu rapat permusyawaratan hakim atau RPH. RPH merupakan salah satu jenis dari sidang pleno yang sifatnya berbeda dari jenis persidangan yang lain, yaitu sifatnya tertutup. RPH akan membahas perkara yang bersifat rahasia dan hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, dan panitera pengganti. Di dalam RPH ini, dibahas perkembangan suatu perkara putusan serta ketetapan yang terkait dengan suatu perkara. Yang terakhir adalah pengucapan putusan. Putusan biasanya dibacakan secara bergantian oleh Majelis Hakim Konstitusi, diawali oleh ketua sidang, dilanjutkan oleh hakim konstitusi yang lain, dan pada bagian kesimpulan, amar putusan, dan penutup dibacakan oleh ketua sidang lagi. Sidang pleno pengucapan putusan harus dilakukan secara terbuka untuk umum. Setiap hakim konstitusi akan mendapatkan bagian tertentu dari putusan yang dibacakan secara berurutan, kecuali hakim konstitusi yang dalam posisi mengajukan pendapat yang berbeda, seperti dissenting opinion atau alasan yang berbeda concurring opinion. Hakim yang mengajukan dissenting opinion atau concurring opinion membacakan pendapatnya atau alasannya sendiri setelah ketua sidang membacakan amar putusan. Biasanya dissenting opinion sendiri terjadi apabila seorang hakim berbeda putusannya.
atau berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusan. Pendapat hakim yang dissenting opinion tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan. Sementara concurring opinion terjadi pada ketika apabila pendapat seseorang hakim mengikuti atau sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar putusan. Akan tetapi berbeda dengan dalam pertimbangan hukum atau legal reasoning. Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno, pengucapan putusan terbuka untuk umum. Dengan demikian, putusan MK bersifat tetap dan mengikat sejak setelah pengucapan putusan selesai. Materi selanjutnya yaitu pemberhentian. Di pasal 23 ayat 1 UU MK berbunyi, Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan yang pertama, meninggal dunia, yang kedua, mengundurkan diri atas yang diajukan kepada konstitusi, yang ketiga, telah berusia 70 tahun, yang keempat, dihapus, yang kelima, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang diberikan dengan surat keterangan dokter. Pada 23 ayat 2 UU MK berbunyi, Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela. Yang ketiga, tidak menghadiri persidangan dan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 kali berturut-turut tanpa alasan. Yang keempat, melanggar sumpah atau janji jabatan. Yang kelima, dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7B di ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945. Yang keenam, melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Yang ketujuh, tidak lagi memenuhi syarat hakim konstitusi. Dan yang kedelapan, melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Pasal 27 ayat 2 UU MK berbunyi untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas 1 hakim konstitusi, 2 orang anggota komisi yudisial, yang ketiga 1 orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum, dan yang keempat dihapus, yang kelima dihapus. Baik, kesimpulan dari materi saya yaitu sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi atau MK diawali dengan diadopsinya ide MK atau Constitutional Court dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR di tahun 2001. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal Agustus pada tanggal 13 di bulan Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. Dan terbentuklah MK atau Mahkamah Konstitusi. Sekian, terima kasih penjelasan saya tentang Mahkamah Konstitusi. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau ada yang salah. Terima kasih buat Bapak Alfa Briansyah sebelumnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.